Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu luang untuk menyimak pembelajaran online asinkronus melalui video pembelajaran YouTube di mata kuliah seminar proposal penelitian yang ditujukan pada mahasiswa Vkom semester 7 reguler pagi. Teman-teman, beberapa di antara kita kemarin tidak bisa bimbingan secara bersama-sama offline karena masih fokus pada urusan domestik gitu ya. Ada juga yang jadi relawan BNPB, nggak apa-apa. Nah, untuk itu saya menyediakan video rekaman Zoom meeting untuk mata kuliah seminar proposal penelitian untuk kita mengulas bab 1, bab 2, dan bab 3. Mohon izin untuk screen sharing ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya, teman-teman. Baiklah, kita akan sama-sama simak. Ya, nah, seminar bimbingan seminar proposal penelitian. Nah, sebetulnya kalau teman-teman yang kemarin sudah aktif melakukan bimbingan gitu ya, kita sudah ada di bab 2 gitu ya. Bab 1, bab 2-nya sudah aman. Tinggal kita beranjak ke bab 3, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja dari bab 1. Tentu saja kita bab 1 membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa sih? Adalah alasan terbesar gitu ya yang memuat kenapa sih penelitian ini tuh pantas untuk diteliti gitu ya, atau judul judul penelitian ini tuh pantas untuk diteliti menjadi judul skripsi selama 6 bulan ke depan. Nah, kita tentu saja ya di 1.1 di latar belakang masalah itu ada namanya 1.1 latar belakang masalah. Bab 1 itu pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Nah, bagaimana caranya kita bisa merumuskan latar belakang masalah? Ada beberapa teknik teman-teman gitu ya. Kalau apa ya, nyontek dari teman-teman kita di jurusan hukum, mereka tuh suka nemuin apa ya, memberikan formula dasain dan dasolen untuk latar belakang masalah. Atau kira-kira apa sih yang ideal dan apa yang ada apa ya, yang ideal dan kenyataan, karena masalah atau konflik itu kan adalah persinggungan antara sesuatu yang ideal dengan sesuatu kenyataan gitu ya, apa yang kita harapkan dan apa yang terjadi di lapangan itu kan selalu ada persinggungan gitu ya, selalu ada apa ya, selalu ada jarak gitu ya, atau selalu ada apa ya, ada yang timpang gitu ya dari apa yang kita harapkan eh, dengan apa yang terjadi di kenyataan. Contohnya kita ngebahas soal LGBT gitu ya. Misalkan yang ideal gitu ya, diamanahkan sama apa ya, sama ilmu agama, sudut pandang agama bahwa pasangan itu adalah yang berlawanan jenis. Begitupun dengan eh, apa ya, sudut pandang ilmu kedokteran bahwa untuk bisa meneruskan keturunan itu pasangan suami istri itu adalah misalkan ya harus berlawanan jenis, tapi pada kenyataannya ada loh gitu ya pasangan sesama jenis. Nah, ada masalah di sini. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalkan tentang zakat, misalkan wah idealnya kan kalau orang yang sudah mampu dengan syarat-syarat tertentu harus mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi Pak, ideal pada kenyataannya di lapangan itu kan yang ideal. Pada kenyataannya di lapangan kan nggak seperti itu. Nggak semua orang membayar zakat misalkan, atau pajak misalkan seperti itu. Atau misalkan wajar dikdas, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar misalkan ya, 9 tahun, tapi pada kenyataannya banyak loh yang putus sekolah di umur misalkan ya kelas 3 SD. Nah, berarti ada masalah di sini. Nah, bisa ngangkat seperti itu gitu ya. Apa ya, tipe seperti itu. Terus yang kedua, kita bisa apa ya, pakai latar belakang dengan gaya umum khusus dulu gitu ya. Misalkan kalau yang umum itu kita ngebahas dulu fenomena yang terjadi di lapangan gitu ya. Lalu nanti di akhirnya ada teori gitu ya yang kita apa ya, yang kita sajikan. Contohnya misalkan gini ya.
Oh, misalkan ya kita ngobrolin soal Ridwan Kamil gitu ya. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang dimana dia performa di mata publiknya bagus banget, baik dari sisi politisi gitu ya, dari sisi ekonomi gitu ya, maupun dari sisi keluarga gitu ya. Dia tuh bagus banget gitu ya, personal brandingnya bagus banget. Tapi kita pengen gitu ya, meneliti gimana sih apa sih kehidupan nyata yang sebenarnya kalau misalkan nggak ada kamera dan nggak ada penonton. Maka dari itu kita pengen apa ya membedah kehidupan Ridwan Kamil melalui teori dramaturgi, karena teori dramaturgi itu apa ya menyatakan asumsi dasarnya bahwa misalkan ya panggung depan seseorang itu adalah panggung yang sudah disetting di mana dia memerankan perannya sebagai gubernur yang sangat ideal, sedangkan panggung belakangnya kayak gimana. Nah, adalah ketika nggak ada penonton sama sekali dan dia bisa jadi diri dia yang sebenarnya. Contohnya seperti itu, misalkan ya. Atau khusus ke umum, kita bisa ngobrolin dulu teori gitu ya. Terus kenyataan, misalkan kita ngomongin teori kultivasi gitu ya, asumsi dasarnya dari Gebner bahwa teori kultivasi itu adalah seseorang yang apa ya kecanduan gitu ya dengan media televisi gitu ya akan menyamakan persepsi yang ada di televisi dengan di dunia nyata. Nah, bagaimana gitu ya dengan apa ya dengan siswa yang kecanduan gadget di SDX. Nah, seperti itu. Jadi kita ngobrolin dulu teori, lalu nyinggung kenyataan atau fenomena yang kita temukan. Nah, setelah itu adalah apa ya kita ngungkapin hal yang penting gitu ya yang menyangkut hajat hidup hidup orang banyak. Kalau di news value atau nilai berita tuh ada salah satu news value itu adalah magnitudo atau penting dan menarik bagi banyak orang gitu. Nah, di situ kita bisa memaparkan data dan fakta gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke rumusan masalah. Nanti biasanya suka ada identifikasi masalah, lalu ke rumusan masalah. Rumusan masalah tuh harus dimulai dengan kata tanya gitu teman-teman ya. Nah, contohnya ini dicontohin aja ya. Kalau misalkan teman-teman ngambil studi kasus, nah biasanya apa, bagaimana, dan kenapa. Dimulai dengan 3 pertanyaan itu, teman-teman. Misalkan kayak gini ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik gitu ya dalam terapi self healing gitu ya. Misalkan seperti itu. Kalau judul judul penelitiannya strategi komunikasi terapeutik pada terapi self healing misalkan seperti itu. Dan bagaimana proses tahapannya komunikasi terapeutik pada terapi self healing misalkan seperti itu. Misalkan terus kenapa misalkan Hanara Wellbeing Center Bandung memilih teknik self healing untuk bisa menyembuhkan pasien dengan penyakit tidak menular prioritas, misalkan seperti itu. Jadi umumnya dimulai dengan apa, bagaimana, dan siapa. Nah, berapa sih jumlah dari apa ya dari rumusan masalah ini? Harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Misalkan kalau dari di jenis metodologi kualitatif gitu ya. Boleh teman-teman terserah gitu ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. 1 boleh nggak? Boleh. 2 boleh nggak? 3 boleh nggak? Boleh. 4, 5, 6 gitu ya. Tapi harap diperhatikan teman-teman ya. Rumusan masalah ini akan kita pertanggungjawabkan di pembahasan nanti gitu ya di bab 4. Jadi setelah temuan penelitian atau hasil penelitian kan ada pembahasan. Pembahasan ini adalah jawaban dari rumusan masalah gitu ya. Jadi rumusan masalah itu adalah kalimat tanya gitu ya. Apa sih yang ingin kita pertanyakan dari fenomena yang kita temukan gitu. Selanjutnya tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah gitu ya. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 1, tujuan penelitiannya ada 1. Rumusan masalah ada 2, tujuan penelitiannya ada 2. Rumusan masalah ada 3, tujuan penelitiannya juga ada 3 gitu ya. Contohnya misalkan rumusan masalah apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik misalkan seperti itu ya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengertian dari komunikasi terapeutik atau untuk mengeksplorasi pengertian dari komunikasi terapeutik contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya bagaimana gitu ya tahapan komunikasi terapeutik. Tujuan penelitiannya atau jawabannya adalah untuk mengetahui proses gitu ya komunikasi terapeutik yang dilaksanakan di klinik apa gitu seperti itu. Jadi teman-teman harus sinkron antara rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan penelitian sama kesimpulan gitu. Jadi kalau misalkan rumusan masalahnya 2, tujuan penelitiannya harus 2,
nanti pembahasan penelitiannya harus ada 2 pointer dan kesimpulannya harus 2 juga gitu. Jadi jangan sampai pas sirang-sirang gitu ya. Rumusan masalah ada 3, tujuan ada 2, pembahasan ada 5, kesimpulan ada 1. Itu nggak boleh. Harus selaras gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Selanjutnya adalah manfaat penelitian, teman-teman. Manfaat penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, teman-teman. Manfaat teoritis itu adalah manfaat yang kira-kira bisa dinikmati secara teoritis, misalkan untuk mengembangkan khasanah ilmu komunikasi, khususnya bidang komunikasi terapeutik atau komunikasi kesehatan gitu ya. Atau misalkan ya memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya bahwa komunikasi terapeutik yang dijalankan di klinik ini bla 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 seperti itu gitu ya. Kemudian kalau manfaat praktis itu manfaat yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh praktisi gitu ya. Contohnya kalau misalkan teman-teman ngebahasnya komunikasi kesehatan, nah kira-kira penelitian ini tuh memberikan gambaran referensi gitu ya bagi para dokter, terapis, perawat dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Sementara ini itu gitu ya untuk bab 1 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bab satunya sudah aman gitu ya, itu adalah titik awal bagi kita untuk bisa berlanjut ke seksi selanjutnya, yakni bab 2. Ingat ya, bab 1 itu pendahuluan, isinya tadi sudah kita sharingkan gitu ya, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, kita akan beranjak ke bab 2, studi pustaka. Studi pustaka tuh ngobrolin soal apa aja sih? Yang pertama adalah penelitian terdahulu, landasan konseptual, landasan teoritis, dan kerangka penelitian. Sorry, ini terlalu banyak ya. Penelitian terdahulunya ada 2, harusnya yang pertama. Ya, kita mulai aja. Nah, jadi teman-teman, tentu saja ya kita harus punya pijakan penelitian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nyebrang nih ya dari titik X ke titik Y, di tengah-tengahnya ada batu, ya tentu saja kita harus punya pijakan batu pertama buat loncat. Pijakan batu pertama buat loncat itu apa sih? Adalah penelitian terdahulu. Jadi kita nggak boleh gitu ya ngawang-ngawang sendirian tanpa dasar gitu ya. Nah, yang jadi dasar dari penelitian kita adalah penelitian terdahulu atau penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jumlahnya minimal harus ada 5, teman-teman gitu ya. Misalkan ya penelitinya siapa? Ada X1, X2, X3, X4, X5 atau si A, si B, si C, si D, si gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita. Nah, teman-teman silahkan datang aja ke Google Scholar, ini yang paling simpel. Tuliskan keyword atau kata kunci atau judul penelitian teman-teman, terus nanti suka ada pencarian apa ya, hasil pencarian dengan artikel sejenis. Nah, itu sama teman-teman kalau yang menurut teman-teman relate gitu ya, berhubungan dengan penelitian teman-teman, itu download aja minimal 5 gitu ya. Judulnya apa, metodologinya apa, teorinya apa, tujuannya apa, hasilnya apa. Nah, itu disimpan, diuraikan di dalam bentuk narasi, kemudian dibikin matriks atau tabel seperti ini gitu ya. Jadi judul si Nunik misalkan judulnya apa, metodologinya apa, teorinya apa, tujuannya apa, hasilnya apa. Lalu penulis kedua Yosep. Nah, judulnya apa, metodologi penelitian, metodenya apa, teorinya apa, tujuannya apa, hasilnya apa. Sampai seperti itu sampai penulis kelima. Kemudian penulis keenam adalah nama teman-teman sendiri gitu ya. Judulnya apa, metodologinya apa, teorinya apa, tujuannya apa, dan hasil kosongin karena kita masih proposal penelitian. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah landasan konseptual. Landasan konseptual berisi ide atau konsep yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan, gitu ya. Contoh, jadi yang paling simpel tuh breakdown judul. Contoh misalkan ya, strategi komunikasi menantu perempuan dengan mertua perempuan dalam menghadapi konflik keluarga. Nah, nanti teman-teman di bab 2.2 gitu ya, misalkan 2.2 landasan konseptual, 2.2.1 strategi komunikasi. Nah, di situ dijelasin strategi itu apa, komunikasi itu apa, jenisnya apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian 2.2.1 menantu perempuan, pengertiannya apa, menantu perempuan, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu hal yang terkait dengan menantu perempuan. Begitupun dengan mertua perempuan dan konflik keluarga. Jadi 2.2.4 konflik keluarga. A, pengertian konflik, B, pengertian keluarga, C, pengertian konflik keluarga, D, jenis-jenis konflik keluarga, E, misalkan ya, solusi
menghadapi konflik keluarga, misalkan seperti itu. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua nih. Konstruksi makna lagu Imagine karya John Lennon sebagai media komunikasi kritik sosial bagi penggemar John Lennon di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Nah, ini 2.2.1 kita langsung breakdown. Konstruksi makna. Nah, konstruksi itu apa sih? Makna itu apa sih? Lagu Imagine karya John Lennon. Nah, lagu Imagine itu apa? Sejarahnya apa? Prestasinya apa? John Lennon. John Lennon siapa gitu ya? Sejarahnya apa, prestasinya apa gitu ya. Lalu karya-karyanya apa saja, kritik sosial, pengertian kritik sosial, jenis-jenis kritik sosial, manfaat kritik sosial, dan lain sebagainya sampai ke profil mahasiswa di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Seperti itu teman-teman. Jadi landasan konseptual itu kita recah atau breakdown judul gitu ya satu-satu. Seperti itu. Nah, kemudian landasan teoritis adalah teori yang kira-kira kita gunakan. Ini kalau kita pakai sudut pandang atau gayanya kualitatif ya, teman-teman. Teorinya, jadi gini, bedanya konsep sama teori. Kalau konsep itu adalah ide atau gagasan tentang suatu hal yang berkaitan dengan judul atau masalah yang kita temuin gitu. Nah, sedangkan teoritis, teori gitu ya, adalah hasil buah pemikiran seseorang. Nah, makanya ciri-ciri teori itu pasti ada nama teorinya, pasti ada penemunya, sejarahnya, dan asumsi dasarnya. Asumsi dasarnya adalah inti dari teori tersebut gitu. Jadi biasanya teori itu cuma satu pemiliknya atau penemunya. Contohnya misalkan ya, tadi udah disinggung di awal, teori dramaturgi dari Goffman. Nah, dari Goffman, bukan dari siapa aja, karena yang nyiptain atau yang nemuin itu adalah Goffman gitu ya. Nanti bisa dijelasin teori dramaturgi itu apa, penemunya Goffman, sejarahnya kayak gimana, asumsi dasarnya gimana. Misalkan ya, Goffman pernah bilang kayak gini, bahwa gitu ya, kehidupan manusia itu layaknya panggung sandiwara, di mana di situ ada panggung depan dan ada panggung belakang. Panggung depan itu menuntut manusia untuk bisa berperan sebagaimana seideal peran yang dia lakukan. Kayak tadi ya, Ridwan Kamil sebagai gubernur yang baik, tentu saja dia harus memiliki performa yang baik. Sedangkan panggung belakang adalah ketika seseorang sendirian dan itulah diri dia sebenarnya ketika nggak ada orang yang nonton, misalkan seperti itu. Dari Goffman, atau misalkan ada juga teori kultivasi dari Gebner gitu ya, yang asumsi dasarnya dari Gebner, berarti nama teorinya misalkan kultivasi, penemunya adalah Gebner seorang gitu ya, nggak ada Jalaluddin Rahmat, nggak ada Deddy Mulyana, bukan gitu ya. Mungkin aja Jalaluddin Rahmat atau Deddy Mulyana punya teori yang lain lagi gitu ya, tapi teori kultivasi itu penemunya adalah Gebner. Asumsi dasar dari teori kultivasi adalah seseorang yang gitu ya, asumsi dasar itu adalah inti dari teorinya, seseorang yang pecandu media gitu ya, kalau dulu media televisi, akan menyamakan persepsi yang ada di media televisi dengan di dunia nyata gitu ya. Tolak ukur kecanduan atau enggak gitu ya. Jadi orang yang kecanduan nonton televisi kata Gebner adalah 2 jam ke atas itu candu, tapi kalau kurang dari 2 jam adalah enggak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman cari teori yang sejenis ya, bukan yang sejenisnya yang berkaitan dengan topik teman-teman. Teorinya bisa sama nggak? Ya beda, judulnya aja beda. Bisa sama nggak? Bisa gitu ya, kalaupun berkaitan. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka penelitian gitu ya. Kerangka penelitian kalau di kualitatif studi kasus, nah bisa seperti ini. Jadi teman-teman silahkan tuliskan objek penelitiannya apa, subjek penelitiannya apa. Di objek penelitian itu adalah aktivitas komunikasi yang kita teliti ya gitu ya. Nah, ini tuh dibedah sama 2 pisau. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah metodologi penelitian gitu ya. Nah, nanti di bab 3 kita bakalan ngebahas tentang metodologi penelitian. Nah, ke bawah ada subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah pelaku gitu ya dari aktivitas komunikasi yang kita teliti. Nah, selanjutnya langsung aja tulisin tujuan penelitian kita, kan tadi udah punya ya tujuan penelitian, lalu di kebawahnya jadilah judul gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, karena kita memiliki keterbatasan ini ya, keterbatasan waktu gitu ya untuk Zoom meeting ini, kita lanjut aja ke metodologi penelitian. Setidaknya ada 7 hal yang akan kita tuangkan dalam metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan, yang kedua adalah objek dan subjek, yang ketiga jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji validitas data, dan jadwal penelitian. Kita akan mulai dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah jenis penelitian kualitatif.
ya teman-teman. Nah, jenis penelitiannya kan teman-teman boleh gitu ya, boleh 3 malah, boleh kuantitatif, boleh kualitatif, boleh juga mix method atau keduanya gitu ya, campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi pada video kali ini teman-teman untuk pendekatan penelitian kita akan ngelihat gitu ya 5 versi pendekatan penelitian menurut Creswell gitu ya. Yang pertama adalah studi naratif, yang kedua adalah fenomenologi, yang ketiga adalah grounded theory, yang keempat adalah etnografi, yang kelima adalah studi kasus gitu ya. Nah, kemudian jadi teman-teman di sini kalau misalkan ngambil jenisnya kualitatif, pendekatannya pilih aja satu dari 5 ini gitu ya kalau mau pakai versinya Creswell gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke objek penelitian dan subjek penelitian. Objek penelitian itu teman-teman ingat, objek penelitian itu adalah aktivitas komunikasi yang kita teliti. Contoh misalkan komunikasi terapeutik pada terapi self healing. Nah, itu komunikasi terapeutiknya itu adalah objek penelitiannya. Sedangkan terapisnya gitu itu adalah subjek penelitiannya. Contoh tadi adalah strategi komunikasi menantu perempuan dan mertua perempuan dalam menghadapi konflik. Nah, misalkan ya, objek penelitiannya adalah strategi komunikasi yang dilakukan gitu ya. Subjek penelitiannya ada 2 gitu ya. Ada menantu subjek penelitiannya adalah menantu perempuannya yang ingin berkomunikasi dengan mertua perempuannya ketika menghadapi konflik gitu ya. Jadi ingat, objek penelitiannya adalah aktivitas komunikasi yang kita teliti, sedangkan subjek penelitiannya adalah pelaku gitu ya yang melakukan aktivitas komunikasi yang kita teliti. Intinya itu teman-teman simpelnya. Kemudian jenis data, tentu saja ada 2 jenis data. Yang pertama adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitiannya. Contoh kita wawancara langsung gitu ya ke subjek penelitian kita gitu ya. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah serta disajikan pihak lain. Contoh misalkan ya kita minta dong buku apa ya, pokoknya hal-hal yang apa ya, sumber-sumber data yang sudah mereka miliki sebelumnya gitu ya. Oh, boleh dong pinjam apa ya apa ya buku sejarah perusahaan gitu ya atau profil singkat perusahaan. Nah, kalau kita pinjam gitu ya, kita ngambil data dari situ itu data sekunder. Sedangkan data primer adalah data yang kita peroleh langsung dari subjek penelitian. Contohnya wawancara atau observasi kan kita ngamatin langsung seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data, teman-teman setidaknya ada kalau di Kuali ya ada 4: observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kalau observasi adalah pengamatan, boleh ada yang pengamatan secara langsung atau observasi partisipan. Jadi kita langsung gitu ya menjadi berada di tengah-tengah subjek penelitian gitu ya. Ada wawancara, ada dokumentasi dan studi pustaka. Nah, itu teman-teman nggak harus semuanya gitu ya. Tergantung jenis pengumpulan data seperti apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Ya udah, contohnya misalkan ya kayak misalkan apa ya? Yang tadi ya yang liriknya John Lennon gitu ya, yang neliti tentang liriknya lagu Imagine John Lennon. Nah, mereka tuh untuk pengambilan data primernya ya udah gitu ya, observasi aja sama studi pustaka, tidak melakukan wawancara. Boleh nggak? Ya boleh. Terus ada juga Juli pernah gitu ya apa ya neliti soal buku gitu. Terus ada juga Habibie. Nah, Yusuf Habibie neliti soal iklan. Jadi dia mengoptimalkan observasi aja gitu ya. Kemudian nih teknik analisis data dari Mills dan Haberman yang dikutip sama Sugiono, setidaknya ada 3 tahapan teman-teman untuk kualitatif ya. Yang pertama adalah reduksi data di mana kita ngumpulin, milih-milih hal yang fokus pada hal yang penting, cari tema dan polanya. Jadi intinya kita baca dulu terus disimpulin. Nah, setelah dirangkum kita sajiin datanya. Setelah disajiin datanya kita verifikasi benar nggak sih gitu ya, disimpulin gitu. Setidaknya teknik analisis data yang bisa teman-teman lakukan seperti itu. Nah, kemudian adalah uji validitas data khusus untuk apa ya kualitatif. Uji validitas datanya kan uji keabsahan data, diuji nih gitu ya, data yang udah kita kumpulin dan sajiin ini tuh absah nggak sih, bener nggak sih. Nah, makanya harus diujikan gitu ya, salah satunya dengan triangulasi, boleh triangulasi sumber atau metode. Dan yang terakhir adalah jadwal penelitian. Nah, teman-teman ini bisa screen capture ya
untuk jadwal penelitian. Jadi teman-teman ini nggak harus kayak gini. Silahkan teman-teman senyamannya teman-teman. Silahkan rancang jadwal penelitian dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan gitu ya. 6 bulan gitu ya waktu penelitian. Silakan mulai dari perizinan tempat, pengamatan atau observasi, wawancara, pengolahan data, revisi, daftar sidang sampai dengan sidang skripsi. Nah, silakan teman-teman rancang gitu ya di kotak sebelah mana sih gitu ya. Hal ini apa ya, kegiatan ini bisa teman-teman lakukan di bulan yang mana. Nah, teman-teman, setidaknya 3 hal tersebut gitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya, bisa memulai gitu ya, memulai beranjak ke bab 3 karena waktu kita udah nggak udah sangat sempit gitu ya. Kita cuma punya waktu 2 minggu lagi sampai dengan UAS gitu ya. UAS tanggal 9, mulai dengan tanggal 9 Januari 2023. Jadi mudah-mudahan jangan apa ya, jangan sampai lolos, jangan jangan jadi kendor gitu ya. Apapun yang terjadi sebagai manusia kita hanya bisa menerima dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai bisa apa ya, mengerjakan bab 3 sehingga bisa rampung gitu ya proposal penelitiannya, sehingga nanti di bulan pertengahan atau akhir Januari atau awal Februari kita bisa berhadapan dengan para penguji dengan hasil apa ya, penulisan proposal, seminar proposal apa, proposal penelitian yang optimal. Segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat dan bahagia senantiasa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bimbingan selanjutnya.